I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Kak Uca dan kakak-kakak Asdos. Perkenalkan, nama saya Indra Kristiawan, NIM 68 2018 066. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas rancang yang sudah diselesaikan oleh kelompok kami dengan studi kasus yaitu Gojek. Tapi sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya meminta maaf karena saya tidak bisa memberikan video di Enterprise Manager karena Enterprise Manager milik saya error. Jadi kemarin saya buat sepenuhnya di SQL Plus dan SQL Developer. Oke, mari kita langsung masuk ke materi. Yang pertama itu ada latar belakang. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas. Seiring dengan berkembangnya teknologi, saat ini terdapat aplikasi yang mengenalkan layanan pemesanan ojek menggunakan teknologi dan memakai standar pelayanan. Sebelumnya ojek hanya dikenal dengan sistem mangkal di mulut-mulut gang atau di tikungan. Nah, pengendara ojek dari wilayah lain tidak bisa mangkal sembarangan di gang-gang atau tikungan-tikungan tersebut. Untuk menggunakan jasa ojek pun biasanya para customer harus membayar kontan dan harus melakukan nego-nego yang alot dengan sang driver. Saat ini sudah banyak sekali penyedia layanan aplikasi ojek online. Salah satunya adalah Gojek. Untuk pesaingnya ada Grab, lalu ada Uber, dan lain-lain. Nah, semua itu memberikan pelayanan yang hampir sama, meskipun harganya berbeda-beda. Kesamaan dari berbagai aplikasi tersebut adalah pemesanan dilakukan lewat aplikasi telepon genggam. Transportasi berbasis online kini dinilai murah dan sangat praktis, serta cukup diminati di kalangan masyarakat Indonesia. Jumlah para pengemudi yang semakin banyak, lalu adanya berbagai promo, itu memanjakan penumpang. Layanan transportasi berbasis online semakin hari semakin diminati. Tetapi, hal ini juga mengakibatkan kecemburuan sosial dari ojek pangkalan, sehingga sering terjadi konflik antar kelompok, yaitu antara ojek berbasis online dan konvensional. Gojek berbeda dengan ojek, karena Gojek merupakan ojek online yang cara pemesanannya hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di smartphone. Selain itu, ojek online ini juga tidak hanya melayani jasa angkutan orang, seperti ojek pada umumnya, tapi juga bisa melayani mengangkut barang, bahkan juga bisa menyediakan jasa layanan pesan antar makanan, belanjaan di toko-toko, atau membeli obat, dan masih banyak lagi. Gojek sendiri lahir pada tahun 2010. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim. Pada awal terbentuknya Gojek hanya memiliki 20 driver, dan layanan pesan masih dihubungkan dengan call center. Lalu pada tahun 2015, Gojek mulai meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem call center. Lalu dalam jangka waktu tahun 2015 sampai 2019, yaitu 4 tahun, Gojek mendapatkan berbagai investasi yang besar dari berbagai perusahaan tingkat dunia. Total investasi tersebut mencapai 3,1 miliar dolar Amerika. Lalu pada tahun 2017, Gojek dinobatkan menjadi startup unicorn yang memiliki valuasi 1 miliar dolar Amerika. Lalu pada tahun 2019, yang masih hangat beritanya, Gojek sempat mendapat julukan Dekakorn dari Indonesia. Dekakorn memiliki valuasi 10 miliar dolar Amerika. Oke, sekarang kita masuk ke profil perusahaan. Jadi, Gojek ini didirikan oleh Nadiem Makarim, yaitu salah satu warga negara Indonesia. Dia memiliki ide mendirikan Gojek ketika ia bekerja di dua perusahaan yang pernah ia ikuti. Setiap hari ia memakai
ojek agar bisa menembus kemacetan Jakarta. Tapi Nadiem Makarim merasa ojek ini sangat susah untuk dicari, lalu kenapa ojek hanya menunggu penumpang, kenapa tidak ojek ini mencari terus-terusan penumpang? Nah, Gojek sendiri berhasil didirikan Nadiem Makarim pada tanggal 13 Oktober 2010, di mana pada saat itu Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan driver. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya mampu meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS, serta berkembang pesat dengan memperkenalkan 3 layanan, yaitu GoRide atau ojek motor, GoSend, kita mengirimkan barang dengan Gojek, lalu ada GoMart, yaitu kita berbelanja menggunakan layanan dari Gojek. Selain di Indonesia, layanan Gojek ini telah tersedia di beberapa negara, yaitu Thailand, Vietnam, dan Singapura. Gojek menjadi salah satu platform yang terbesar yang mampu melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan 3 super app untuk customer, untuk mitra driver, dan untuk mitra merchant. Gojek mempunyai logo yaitu Solve yang berarti berangkat dari mimpi. Gojek ingin membantu memudahkan kehidupan banyak manusia melalui teknologi, serta simbol Solve menjadi simbol yang mengingatkan bahwa Gojek punya berbagai solusi untuk setiap situasi. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan database Oracle untuk Gojek. Yang pertama yaitu ERD. Dapat Kak Ocha atau Kakak Asdos lihat di gambar PowerPoint. Itu adalah ERD logical dari Gojek. ERD sendiri merupakan diagram yang digunakan untuk merancang basis data serta membuat relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atribut-atributnya, agar membantu para pengembang sistem dalam merancang relasi antar tabel dalam membuat database. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat yaitu ada 7 entitas yang saling berelasi. Tabel customer berelasi dengan order, lalu ada tabel order berelasi dengan tabel rating, payment, dan driver. Lalu ada tabel driver yang berelasi dengan tabel reward, kendaraan, dan poin. Lalu selanjutnya, yaitu ada ERD yang telah di-engineer. Setelah ERD logical kita engineer, maka dapat dilihat seperti gambar di PowerPoint, akan muncul foreign key dari tabel-tabel yang berelasi, serta akan muncul keterangan primary key di setiap tabel. Oke, selanjutnya yaitu relasi antar tabel. Dilihat dari gambar sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa setiap tabel memiliki relasi. Tabel customer memiliki relasi one to many dengan tabel order, lalu tabel order mempunyai relasi many to one dengan tabel payment, lalu tabel order memiliki relasi dengan tabel rating dan tabel driver yaitu one to one. Selanjutnya tabel driver memiliki relasi one to one dengan tabel kendaraan serta one to many dengan tabel reward. Sedangkan tabel reward mempunyai relasi one to one dengan tabel point. Oke, yang selanjutnya yaitu DDL. Jadi ketika kita sukses melakukan engineering dari ERD kita, maka kita dapat membuat query DDL secara otomatis. Nah, caranya di sini kita lakukan proses generate atau pembuatan query DDL langsung dari ERD yang telah kita buat. Dapat dilihat di gambar, itu akan muncul query dari ERD yang telah kita buat. Nah, query-query tersebut dapat kita langsung pindahkan ke SQL Developer atau SQL Plus agar kita tidak perlu menulis secara manual query untuk membuat ERD kita. Oke, selanjutnya ada moving data. Moving data merupakan langkah memindahkan data ke dalam tabel agar kita tidak perlu menginputkan data secara manual satu persatu. Cara ini akan mempermudah dan menghemat waktu yang sangat banyak. Dapat dilihat pada gambar, saya telah membuat 500 data di tabel transaksi dan beberapa data lain di tabel yang lain. Oke, sekarang lanjut ke user. Jadi user dari Gojek, lebih tepatnya GoRide, di sini ada 3. Yang pertama yaitu admin. Admin itu adalah admin dari Gojek. Lalu ada customer, yaitu sang pemesan. Lalu ada driver atau sang pengendara. Kenapa hanya 3? Karena pada realitanya, jika kita memesan GoRide, maka hanya ada 3 user yang akan berperan, yaitu customer, driver, dan admin. Dapat dilihat pada gambar, itu adalah Enterprise Manager saya sebelum error.
saya telah membuat 3 user. Oke, jadi sekarang saya akan mencoba melakukan demo untuk pembuatan user melalui SQL+. Mari disimak videonya. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke role. Role di sini merupakan sekumpulan name set of privilege untuk mempermudah pengelolaan privilege. Dalam database Gojek, kita memiliki 3 role. Yang pertama itu ada administrator, ada mitra, lalu ada pelanggan. Gojek administrator akan berhubungan dengan user Gojek admin. Lalu role Gojek Mitra akan berhubungan dengan user driver. Lalu ada role Gojek Pelanggan yang akan terhubung ke user Gojek Customer. Oke, jadi akan saya demokan sedikit cara pembuatan role di sini menggunakan SQL+. Bisa dilihat videonya. Selanjutnya, kita masuk ke privilege. Privilege merupakan hak yang dimiliki dari setiap user. Nah, di Oracle sendiri, privilege dibagi menjadi 2, yaitu ada object privilege dan system privilege. Sistem sendiri akan mengizinkan para user untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem Oracle. Untuk object privilege, setiap user akan diberikan hak untuk mengatur objek spesifik seperti tabel atau view, dan lain-lain. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar, privilege dari seorang admin kita masukkan semuanya. Dari sistem privilege dan object privilege kita masukkan semua. Kenapa begitu? Karena admin Gojek di sini memiliki peranan penting dalam pembuatan database. Jadi dia bisa mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan database Gojek. Selanjutnya ada privilege dari driver.
Nah, driver sendiri hanya diberi beberapa objek privilege, yaitu insert select update pada tabel driver dan tabel kendaraan. Lalu ada select pada tabel point, lalu ada select pada tabel rating, dan select dan delete pada tabel order. Selanjutnya, privilege untuk customer adalah insert select update pada tabel customer, lalu insert select pada tabel payment, lalu ada insert select pada tabel rating, dan insert select update delete pada tabel order. Selanjutnya ada trigger. Trigger merupakan kode prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan untuk menanggapi jika terjadi suatu perubahan pada tampilan database dan untuk menjalankan perintah sebelum atau sesudah eksekusi DML atau data manipulation language seperti insert, update, atau delete. Nah, trigger di sini juga berguna untuk menjaga integritas informasi pada database. Nah, dapat dilihat pada gambar di database Gojek sendiri kami telah membuat 4 trigger. Yang pertama itu adalah trigger larangan untuk menghapus data driver dari tabel driver. Jika admin mencoba untuk menghapus, maka akan muncul notifikasi error dari Oracle. Lalu yang kedua adalah trigger dari pembuatan history customer. Jika data dari customer ada yang di-delete, maka data yang di-delete tersebut akan masuk ke tabel dari history customer. Lalu yang ketiga itu ada trigger untuk menghitung jumlah kendaraan yang telah masuk di database Gojek. Jadi ketika ada driver baru yang mendaftarkan kendaraannya, secara otomatis database telah menghitung berapa jumlah kendaraan yang telah terdaftar di database milik Gojek. Nah, berapa jumlahnya itu akan dihitung dan masuk ke tabel jumlah kendaraan. Lalu yang keempat itu ada trigger untuk sistem. Di sini, setiap user yang masuk ke database, namanya akan dicatat dan datanya akan masuk ke tabel dari history login. Dari tabel history login kita dapat lihat siapa user yang masuk, lalu kapan dia masuk. Selanjutnya ada flashback. Flashback sendiri berguna untuk melihat atau mengembalikan kondisi data atau tabel jika sudah di-delete, di-drop, ataupun di-update menjadi seperti semula. Jadi di sini kami memiliki 3 skenario dari flashback. Yang pertama itu adalah skenario insert. Jadi pada mulanya kami memiliki 2 data di tabel kendaraan. Ketika kami ingin memasukkan 10 data baru, kami membuat terlebih dahulu restore point bernama flashback insert. Setelah membuat restore point ini, kami melakukan input data berjumlah 10 di tabel kendaraan. Karena waktu penginputan terjadi kekeliruan dalam insert data, maka kami melakukan flashback untuk kembali ke restore point, yaitu flashback insert. Nah, setelah berhasil, maka data kami ini kembali lagi menjadi hanya 2 di tabel kendaraan. Flashback yang kedua yaitu skenario update. Jadi di sini kami melakukan flashback restore point menggunakan skenario update. Kami memiliki 10 data di tabel customer. Lalu kami ingin melakukan update data di beberapa data tersebut. Pertama, sebelum update, kami melakukan pembuatan restore point titik akhir. Setelah itu, kami mengupdate data. Ketika kami mengupdate data, terjadi kekeliruan dalam penulisan nama dari salah seorang customer. Maka, kami melakukan flashback ke restore point yang telah kami buat tadi yang bernama titik akhir. Jika flashback berhasil, maka data akan kembali seperti sebelum diupdate. Selanjutnya yaitu flashback dengan skenario delete. Jadi pada awalnya di tabel customer kami memiliki 20 data. Kami ingin melakukan delete pada beberapa data saja. Sebelum melakukan delete, kami membuat restore point titik akhir. Karena terjadi kekeliruan dalam penulisan query mengakibatkan semua data kami terhapus. Nah, maka dari itu kami melakukan flashback ke restore point titik akhir. Setelah flashback selesai, maka data kami telah kembali menjadi 20 data di tabel customer. Selanjutnya ada backup dan recovery. Backup adalah mencadangkan kumpulan data dari berbagai tabel menjadi satu file agar dapat dikembalikan nantinya. Untuk recovery data adalah proses mengembalikan data dengan menggunakan data dari backup tersebut.
Jadi di sini Gojek melakukan backup data setiap 2 minggu sekali untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk yang terjadi. Ketika kemungkinan buruk terjadi, dapat dipastikan bahwa data milik Gojek sudah terselamatkan karena sudah di backup. Nah, untuk recovery data sendiri, jika ada sesuatu hal yang merusak database milik Gojek, semisal database Gojek terserang virus, maka kita dapat melakukan recovery data menggunakan data backup yang telah kita lakukan setiap 2 minggu sekali. Nah, jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih karena telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati.